Apa sih yang menariknya Vietnam? Iya. Stability, kita memberikan stability. Betul. Harapan, kita memberikan banyak harapan. Market, kita memberikan Lebih lebih besar, besar, bahkan, lebih ya. besar, Benar. ya kan? Apa? Tax insentif, tadi kan soal bagaimana meningkatkan pajak. Nah, kita kan baru dengar nih, ESA juga baru bikin riset. Pak Prabowo kan punya target 8%. Negara tetangga kita, Vietnam, berhasil Mas, 7%. Iya. Dengan berbagai macam, kalau kita ngomong kan nih soal daya saing, tax insentif tadi udah banyak dilakukan, tapi kita lihat sektor industri kita juga belum banyak bergerak gitu loh Mas. Mas ngelihatnya daya saing kita nih seperti apa sih Mas, dan apa yang menjadi kira-kira misi dari Komisi 11 buat meyakinkan bahwa Indonesia ini tempat yang bagus buat berinvestasi, nggak kalah sama negara-negara lain Mas. Orang selalu membandingkan kita dulu ketika ASEAN itu ASEAN 5, orang membandingkan kita dengan Thailand. Terus kemudian Malaysia. Betul. Dan sekarang orang mulai membicarakan Vietnam Betul. sebagai kontender, penantang. Betul. Selalu saya sampaikan. Dan kemudian apakah Vietnam ini pesaing yang ideal buat kita? Itu. Coba kalau kita bedah individualnya. Di dalam ASEAN, Vietnam itu kan adalah pendatang baru di ASEAN. Betul. Di dalam kawasan ini yang tadinya 5, kemudian bertambah Vietnam, Betul. Kamboja, Betul. Laos, Laos, Timor ya. Leste, ya kan? Dulunya kan itu. Lah, dulunya kan cuma Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Kemudian nggak lama Brunei masuk. Betul. Lah, dan sebagainya. Lah, inilah Timor Leste belum kan ASEAN ya. Lah, ini sekitar 52% PDB ASEAN itu Indonesia. Betul. 52%, bahkan 54. Ya. Vietnam cuma bagian dari 48. Betul. Yang dibagi oleh negara yang banyak itu. Ya. Kemudian kenapa kita mengkhawatirkan Thailand? Karena Thailand merebut investasi asing yang ikonik. Betul. Bayangkan, Otomotif. Samsung memilih Elektronik. meninggalkan Indonesia, melakukan investasi yang nilainya ratusan triliun elektronik mereka di Vietnam, dan membuat Vietnam menjadi negara eksportir terbesar elektronik ke Amerika. Sekarang Mas. Iya. Dengan Keren produk banget ya. Samsung. Salah satunya. Iya. Saya tidak promosi Iya. merek. Kemudian kita ingin menarik investasi yang namanya Apple, Betul. yang ikonik juga Betul. di kalangan generasi baru kita. Produk-produknya High tech lagi Mas High-tech. ya gitu ya. Kemudian yang menjanjikan investasi di Indonesia, kemudian memilih. Kemudian orang membicarakan, apa sih yang menariknya Vietnam? Iya. Stability, kita memberikan stability. Betul. Harapan, kita memberikan banyak harapan. Market, kita memberikan lebih Market besar. lebih besar. Benar. Ya kan? Apa? Kemudian orang mulai menganalisis. Iya. Ketika kemudian komponen tax rate itu menjadi sebuah Itu sangat faktor berpengaruh ya Mas ya. salah satu, Oke. bukan satu-satunya. Oke. Contoh, ketika misalnya Global Consulting ketika memberikan brief investasi, foreign direct investment kepada klien-klien besar mereka akan mengatakan, oke, mereka memberikan list. Oke, politik stability Indonesia bagus, Benar. Vietnam bagus. Benar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus. Iya. Walaupun Vietnam 7, Indonesia 5, Iya, tapi tapi secara sizingnya, sizingnya quality dan sebagainya, Benar, mungkin benar. Indonesia lebih. Iya. Kemudian orang membandingkan. Ya kan? Oke, political stability sudah, ini sudah, tax rate. Iya. Lah, disitulah orang mulai melihat. Ya kan? Upah buruh mungkin sama. Benar. Produktivitasnya tapi Productivity juga mungkin. Iya. Kemudian orang melihat fasilitas pelabuhan Benar. dan sebagainya. Lah, berikutnya kan orang hanya berbicara soal apa sih tax rate. Benar. Baru ke orang berbicara tentang apa geopolitiknya. Benar. Kita mempunyai geopolitik non-alliance, yaitu non-block, yang tidak berpihak ke barat, tidak berpihak ke timur, Iya, tidak berpihak. Itu kan menjadikan nilai lebih. Benar. Bahwa kita tidak mau memberikan beban-beban politik kepada urusan ekonomi. Benar. Benar. Ya kan?
Pokoknya yang benar kita bela, yang salah kita salahkan salah. Itu bagian dari membangun peradaban dunia politik internasional kan. Lah, ini kemudian di ekonominya apa? Nah, ekonomi kita menyampaikan, analis mengatakan, ini kalau kemudian tax rate dijadikan kompetitif, daya saing kompetitifness, maka ini mau nggak mau kita harus mulai serius membicarakan besaran tarif pajak kita. Kita harus mulai serius. Karena apa? Kalau instrumen tarif digunakan, ini mulai tidak sehat nih. Perang tarif. Dulu sebelum ada WTO, masih putaran Uruguay, GATT dan sebagainya, yang tidak boleh adalah menggunakan komponen tarif impor untuk apa? Untuk daya saing produk. Betul. Maka lahirlah WTO. Lah sekarang itu sudah terjadi harmonisasi sistem dalam sistem pabean. Sehingga kalau mereka menggunakan sistem tarif sebagai barrier to entry barang dalam persaingan global, mereka mengenakan tarif dumping. Kalau ada pengaduan dalam dispute settlement body. Nah, kalau kemudian pajak dijadikan tarif, ini kan udah mulai nggak sehat nih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa, Mas? Ya, kita harus melihat apakah kita cukup ideal untuk kemudian mempertahankan tarif itu. Kalau sudah dijadikan ini, kita tidak boleh berargumen terus-menerus mengatakan kita berbeda dengan Vietnam, kita berbeda. Nggak bisa. Kita harus realistis melihat. Kita butuh lapangan pekerjaan. Betul, Mas. Rakyat kita perlu dikasih pekerjaan. Betul, Mas. Rakyat kita harus punya pekerjaan-pekerjaan formal. Generasi-generasi baru yang lulus dari dengan kuliah lulus dari SMK, advokasi dan sebagainya, D3, D4 dan sebagainya, yang pintar-pintar dan mempunyai experience pendidikan ini harus dikasih experience pekerjaan. Betul. Lah inilah apa? Investasi dalam negeri penting, investasi luar negeri juga penting. PMA juga penting. Dikombinlah dalam sebuah policy yang membuat mereka bisa tumbuh. Nah, juga sama. Kita juga harus bisa memastikan bahwa Indonesia tidak stagnan di pertumbuhan 5%. Nah, kalau kemudian Pak Prabowo mempunyai target 8%, selama ini yang kita gunakan instrumen apa sih untuk pertumbuhan? Fiscal policy. Betul. Kita perlu mengkonsolidasikan yang namanya monetary policy. Benar-benar menyatu. Harus disatukan. Harus dikonsolidasikan. Daya dukung monetary policy di dalam pertumbuhan ini harus lebih diperkuat. Caranya ini. Caranya. Kita harus menemukan caranya. Ingat. Dulu zaman pembangunannya Orde Baru, Pak Harto berkuasa. Kita selalu berbicara, sekarang sama sebenarnya isunya, keterbatasan ruang fiskal. Dulu Pak Harto menghadapi situasi yang sama. Bedanya adalah zaman Pak Harto, ruang fiskal yang terbatas itu kita mengalami, kalau dulu sekarang kita menggunakan istilah APBN defisit, kalau dulu APBN berimbang. Berimbang. Keseimbangannya datang dari mana sih? Kekurangan timbangan keseimbangan itu? Moneter. Bukan. Dari pinjaman. Utang juga, tapi dari negara donor. Bisa bilateral dan multilateral. Betul. Melalui lembaga donor. Negara donor dan lembaga donor. Maka keseimbangan APBN berimbang itu menjadi berimbang. Betul. Sekarang kita menggunakan istilah defisit, kekurangan utang kita dari apa? Dari pasar. Dengan menerbitkan surat utang negara. Benar. Dalam bentuk surat berharga negara atau surat yang lain. Ya kan? Bisa umum maupun syariah. Ya kan? Lah, siapa standby buyer di sini? Di secondary marketnya bank sentral. Ya kan? Bank sentral kita setelah krisis 98 kita lucuti, Pak, kewenangannya yang tadinya mempunyai 3 kewenangan, yaitu stabilisasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Karena pada saat itu dianggap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerja itu melahirkan kredit likuiditas Bank Indonesia, governance-nya tidak baik,
maka politik memutuskan bahwa dua peran ini kita hilangkan. Dia hanya bertugas menjaga stabilisasi. Ya. Melakukan stabilisasi, yaitu stabilisasi harga, menjaga inflasi, dan kemudian menjaga stabilisasi nilai tukar. Iya, betul. Tapi apakah cukup peran stabilisasi ini saja? Makin lama kita melihat bahwa peran itu harus kita extend kembali. Nah, di Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan itu, kita berikan peran baru kepada Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, tentang pertumbuhan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Apakah ini cukup? Harapan kita cukup untuk situasi saat ini, yaitu bisa memberikan insentif likuiditas makroprudensial. Ya kan? Nah, insentif likuiditas makroprudensial ini kita harapkan nanti ketika ada sektor-sektor prioritas dalam pembangunan yang diprogramkan oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, sektor pangan, yaitu pembukaan lahan baru food estate, betul. Kemudian sektor perumahan, sektor hilirisasi, ini benar-benar bisa terjaga likuiditasnya itu di dunia usaha. Nah, makanya apa? Konsolidasi fiskal dan moneter ini bisa seiring dan sejalan. Yang melakukannya itu siapa yang bisa melakukan? Komisi 11. Komisi 11. Tentunya yang membuat program adalah pemerintah. Ada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN Kepala Bappenas, dan antar Menteri Keuangan. Di Bappenas lah konsolidasi itu terjadi. Dan di Menteri Keuangan sebagai pemegang kendali APBN, penyusun program APBN dan sebagainya, itu bisa membuat ruang fiskal pertumbuhan yang memadai. Dikonsolidasikan ini menjadi sebuah fiskal policy, dan kami bersama dengan Bank Indonesia mengkonsolidasikan ruang kebijakan moneter untuk memberikan. Kalau misalnya ini tumbuh 5,2, yang dari dorongan fiskal ini dalam rangka food estate, program pangan, lewat likuiditas tadi hilirisasi, ya kan? Ini melalui dorongan ekspansi likuiditas dari insentif likuiditas makroprudensial ini memberikan dorongan 2%, 3%, 8% itu akan tentu. Dan kami di Partai Golkar mendapat sebagai koalisi terbesar oleh Bapak Ketua Umum kami, Pak Bahlil, sudah diminta memberikan sumbangsi pemikiran ini kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Dan mengkonsolidasikan ini ruangnya ada di Komisi 11. Luar biasa. Mas Misbakun, ini kita udah ngobrol panjang dan semoga tadi sebenarnya udah jelas ya bagaimana peran Komisi 11 dari sisi politik gitu ya, dari sisi legislator untuk mengawal visi misi Presiden Prabowo 8% ya Mas. Dan tadi terakhir fiskal sama moneter harus makin konsolidasi supaya dulu Pak masing-masing Harto, menyumbang. Saya sampaikan Pak Harto itu dulu keterbatasan ruang fiskal ada. Pak Harto itu dulu contoh memberikan konsesi sumber daya alam. Benar. Sumber daya alam diberikan kepada pengusaha-pengusaha. Kemudian mereka membuka hutan. Hutan ini berapa juta hektar, ini berapa juta hektar. Yang terjadi itu bukan soal membuka hutan, Pak. Tapi lahan itu untuk pangan. Dikirimlah transmigran. Benar. Kemudian kita berbicara tentang swasembada pangan. Benar. Pada saat yang sama Pak Harto melakukan konsolidasi membangun pabrik petrokimia lewat BUMN. Benar. Kita pupuk yang harus kita siapkan. Benar. Membikin pabrik cangkul, pabrik sabit dan sebagainya yang berdasarkan lisensi dari asing yang berkualitas dikerjakan oleh BUMN. Konsolidasi terjadi. Lah, itu juga harus kita lakukan upaya yang sama. Benar. Apalagi Pak Prabowo ini kan selaku presiden, beliau mencapaikan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Dua hal yang menjadi isu fundamental di hampir semua negara. Benar. Hampir semua negara. Dan itu adalah tantangan kita ke depan. Apalagi Indonesia generasinya makin baru, tuntutannya makin banyak, dan kemudian kebutuhannya juga berubah. Iya. Lah,
perubahan-perubahan yang terus diikutin patternnya ini adalah tugasnya negara, Pak. Ya. Tugasnya negara. Apalagi kemudian yang perlu juga kita perkuat ke depannya adalah bagaimana kemudian soal defisit ini tidak lagi menjadi isu. Utang tetap sebuah keniscayaan, tetapi kita memperkuat tax ratio dalam rangka apa? Oh, sebagai sebuah negara yang kuat, pembiayaan pembangunan itu harus berasal dari pajak. Contoh yang tadi saya sampaikan di pertengahan pembicaraan kita, kalau tax ratio kita 16%, dengan volume PDB kita 22.000, itu penerimaan pajak kita udah di atas 3.500 triliun, Pak. Itu modal. Udah bisa membiayai APBN itu. Ya, 3.500 triliun penerimaan bea cukai dan pabean belum lagi sekitar 300. Bener. PNBP sekitar bisa 400. 4.000 ya? 4.000 lebih, Pak. 4.000 lebih APBN kita surplus, Pak. Luar biasa. Rakyat bisa sejak waduh. Dan modeling negara-negara G20 itu rata-rata tax rasionya sudah di atas 14%. Berarti ada kemungkinan dong, Mas, dengan skema yang tadi kita bebas nggak ngutang lagi, bahkan punya surplus. Itulah yang kata Bung Karno mengatakan, kemerdekaan itu bermakna kebebasan, kemandirian, dan kedaulatan. Wih, luar biasa. Mas Misbakun, semoga apa yang sudah dibicarakan, yang itu bisa kita capai ya, Mas ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga nih Mas bukan yang pertama nih Mas. Besok-besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kalau ada siap Mas Anil. Oke, teman-teman, pemirsa podcast Cuap-Cuap Cuan, demikian obrolan panjang kita dengan legislator ulung, ekonom juga bisa kita bilang, ekonom yang ekonom yang sudah berpengalaman luar biasa. Demikian pembicaraan kita, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi di segmen koneksi Cuap-Cuap Cuan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, makasih. Sama-sama Mbak Eca, Mbak Nusdanel.